Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar puasanya maksudnya, dan pantangnya? Pada hari ini, Injil mengisahkan Yesus yang dituntun oleh Roh ke padang gurun. Itu yang pertama-tama ya. Jangan iblisnya dulu, tetapi Roh yang menuntun Yesus di padang gurun. Dan di situ nanti Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan kemudian baru iblis datang untuk mencobai. Nah, dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil, iblis itu identik dengan kata mencobai. Dalam Kejadian ayat 1 yang baru kita dengarkan tadi,
Bagaimana tadi Hawa dan Adam dicobai, digoda oleh seekor ular, yaitu simbol kejahatan untuk tadi memakan buah terlarang. Kata mencobai dalam kitab suci ini lebih berarti pada memikat diri seseorang untuk melakukan apa yang salah, mengharapkan orang lain yang dicobai itu jatuh dalam kegagalan. Itu. Nah, di sini dikisahkan bahwa ketika Yesus lapar, saat itulah iblis mulai beraksi. Yang pertama, iblis mencobainya supaya Yesus menyalahgunakan kuasanya tadi sebagai anak Allah. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua tadi, loncat dari tempat bumbungan bait Allah yang tinggi ya, ke bawah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, iblis menginginkan supaya Yesus menyembahnya dan melayaninya. Saudara-saudari yang terkasih, mencobai Tuhan itu sama dengan menempatkan diri, ya diri kita atau siapa gitu ya, menempatkan diri di kursi pengemudi. Jadi intinya kita mengemudikan Allah, menyetir Allah. Maka di situ dikatakan bahwa iblis tadi ya, jika engkau anak Allah, maka titik-titik-titik itu ya. Jadi disetir Tuhan Yesus itu supaya taat padanya. Dari 3 godaan iblis itu, iblis ingin supaya apa? Supaya Yesus mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Iblis menawarkan jalan pintas. Misalnya dalam kehidupan ya, hidup enak tanpa usaha. Tadi kan ada batu terus celing jadi roti, kan enak sekali itu. Sedangkan jalan yang selama ini hendak dituju oleh pribadi Yesus sendiri adalah jalan penderitaan. Itu kan sangat berbalik sekali ya, jalan salib. Apakah Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya? Dan apakah Yesus mempercayakan hidupnya kepada si penggoda itu, kepada iblis? Tentu jawabannya tidak, karena Yesus tetap mengarahkan dirinya pada kehendak Bapaknya saja. Krisis kepercayaan, ini yang saya katakan tadi, atau bisa kita kenal sebagai trust issue gitu ya. Juga bisa kita alami. Pengalaman ditinggalkan oleh orang terdekat, pengalaman dikecewakan oleh orang terdekat, membuat seseorang bisa menutup diri, hilang kepercayaan. Oh, ternyata orang yang paling dekat dengan saya mengkhianati saya. Dan akhirnya memilih jalan pintas yang melenceng atau bisa jadi melenceng pada ajaran iman kita. Ya kayak tadi Yesus disuruh untuk melompat dari tempat yang paling tinggi ya, bunuh diri. Bisa jadi meninggalkan iman itu karena krisis kepercayaan. Nah, di dalam bacaan kedua, kita diingatkan kembali bahwa dengan ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Dengan menolak godaan iblis, itu berarti Yesus memilih taat kepada Bapa, dan dengan taat kepada Bapa, maka rencana keselamatan dapat terus terlaksanakan. Coba bayangkan kalau Yesus tidak taat kepada Bapaknya, maka keselamatan itu tidak akan terlaksana hingga atau di detik ini. Meskipun yang dijalan oleh Yesus adalah jalan penderitaan, tetapi Yesus tetap setia. Berikutnya, iblis mencobai Yesus dengan sangat cerdik sekali. Kalau saya gambarkan itu, iblis sedang menerapkan ilmu logika. Dia kayaknya pernah sekolah logika. Kalau kita perhatikan rumusan kata-katanya yang dipakai oleh iblis, seperti ini.
Ada jika, ada maka. Jika engkau putra Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Yang selanjutnya, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Maka ada itu ya, sangat logis sekali. Supaya malaikat-malaikat Allah itu menolongnya dan akhirnya tidak terluka sama sekali. Dan itu sebenarnya adalah mencobai. Tetapi Yesus tidak mendengarkan iblis. Iblis berusaha menuntun Yesus pada titik keraguan-raguan. Nah, kalau saya gambarkan iblis ini bukan hanya ahli logika tetapi juga ahli perwaktuan. Apa itu ahli perwaktuan? Saya juga mencarinya tidak ketemu di Google. Artinya seperti ini. Iblis menghimpit orang lain atau dalam tanda kutip Yesus tadi ya, untuk memilih keputusan yang salah. Jadi orang itu disuruh mengambil keputusan dengan cepat supaya akhirnya dia bisa memilih pilihan yang salah. Dan ini adalah tindakan yang sangat-sangat jahat sekali kalau kita menjumpai dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah dan namun juga bisa jatuh pada sikap seperti si pencoba. Seperti si pencoba, menghimpit saudara-saudari kita yang kecil, lemah, membuat ragu akan iman sahabat-sahabat kita, bisa jadi. Atau bahkan menjadikan sesama sebagai lawan, bukan teman. Sikap ini tentu saja bukan sikap kehendak Allah. Ketika saya kecil, ya enggak kecil sih, waktu SMA, saya pernah bermain, enggak tahu namanya apa, tetapi bermain bapak-bapakan ya, bapak-bapakan. Jadi gede-gedean bapak. Pertama dari saya, karena bapak saya itu seorang petani, maka saya ngomong sama teman saya, sama lawan saya itu. Bapak saya itu punya traktor banyak. Nah, karena bapaknya teman saya itu adalah seorang guru, maka dia bilang, bapak saya punya sekolah juga banyak, tidak hanya di sini. Saya kalah. Bapak saya artis, meskipun di sawah. Tetapi dia menjawab, bapak saya tentara. Jadi kami itu pokoknya gede-gedean ya, semakin tinggi semakin menang. Terus saya bilang, bapak saya pilot. Terus teman saya itu bilang, bapak saya menteri perhubungan. Wah, saya kalah kalau gitu. Bapak saya presiden. Dia bilang gini, bapak saya bapaknya presiden. Waduh, saya kalah lagi nih. Terus yang terakhir, jalan satu-satunya adalah, bapak saya adalah malaikat pencabut nyawa. Mati kan semuanya. Terus dia berpikir, bapak saya adalah Allah Bapak di surga. Dan akhirnya permainan itu pun berhenti, karena tidak ada yang bisa melawan Allah Bapa di surga. Melalui permainan singkat ini, saya ingin mengajak merefleksikan bahwa manusia memiliki kecerdasan akal budi untuk mempertahankan diri, atau bisa jadi untuk menyerang orang lain. Di permainan itu saya berusaha untuk mencari supaya saya tidak kalah, tetapi tetap saja kalah. Sejatinya, Allah memberikan kecerdasan akal budi bukan pertama-tama untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan sesama, bukan untuk supaya orang lain tunduk kepada kita, karena itu adalah sifat-sifat iblis yang tadi baru kita dengar. Melainkan kita diajak untuk menggunakan akal budi kita untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan, dan membawa diri pada pertobatan. Mari kita mohon karunia Roh Kudus, supaya hidup kita selalu dimampukan
dalam memperbarui diri dan mampu menghadapi segala bentuk tantangan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,